Welcome to the feast. Ada yang baru pertama kali datang, mungkin lampunya boleh dinyalain sedikit, aku pengen lihat. Ada yang baru pertama kali datang hari ini? Mungkin sekitarnya boleh salamin, boleh kasih selamat, welcome, selamat datang. Wow. Please make this place your home, ya. Tahun ini feast yang terakhir, tapi kita akan ada lagi tahun depan. So pastiin tahun depan teman-teman datang lagi dan jangan lupa teman-teman yang baru datang nanti kita ada connect area di depan. Setelah kelar dari feast, kelar misa bisa langsung ke sana, nanti akan ada gift buat teman-teman. Oke? Oke, nah yuk kita langsung masuk ke tema kita bulan ini adalah Clash of Titans ya. Jadi Clash of Titans khusus minggu ini adalah stewardship versus irresponsibility. Nah, kita baca dulu yuk doa kita, doa favorit kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessings, healing and miracles. Today I open myself to God's word so that I become more like Jesus every day. Today I proclaim that I'm God's beloved, I'm God's servant, I'm God's powerful champion. And because I'm blessed, I'm blessing the world in Jesus' name. Amen. Oke, buat teman-teman yang baru tahan sedikit ya. Jadi olahraga sedikit, kita berdiri dulu. Hari ini bacaannya tuh diambil dari perumpamaan talenta. Ada yang tahu? Tahu ya? Hampir semua udah ada gini-gini. Pertanyaannya dibalik. Ada yang belum pernah baca perumpamaan talenta yang tuannya pergi ke luar negeri lalu dia titipin uangnya ya sama hamba-hambanya. Ada yang belum pernah baca nggak? Nggak ada ya? Wow, semua udah baca. Oh, ini anak Tuhan semua ya, luar biasa ya. Di rumah baca Alkitab ya, wah keren. Nah, kalau biasa kita pakai perumpamaan itu sering banget untuk ngomongin tentang gimana sebenarnya kita perlu kelola uang. Gimana kita perlu kelola blessings yang Tuhan titipin sama kita, gitu ya. Nah, tapi kalau teman-teman perhatiin, kalau kita benar-benar baca, ya ini adalah ayat pertama dari perumpamaan tersebut. Ayatnya adalah sebab hal kerajaan sorga. Jadi waktu aku merenung ini, nyiapin buat firman ini ngerenung. Jadi sebenarnya parables ini bukan cuman ngomongin tentang stewardship. Bukan cuman ngomongin tentang gimana kelola blessings yang Tuhan kasih. Tapi hal ini ngomongin tentang kerajaan sorga. Halo? Sebab hal kerajaan surga. Jadi nih, sometimes kan kalau kita datang ke feast, kita rasa bahwa pengajaran-pengajaran di feast tuh sangat applicable, sangat buat kita sehari-hari gitu ya. Nah, tapi aku mau bilang sama teman-teman bahwa stewardship itu, pengelolaan itu bukan cuma tentang hal sehari-hari, tapi ini hal kerajaan sorga loh. Jadi bayangin, Yesus ngomong tentang gimana cara kita masuk surga lewat perumpamaan gimana kamu kelola uang. Wow, saya waktu duduk merenung, gila ya, gila loh. Jadi gak main-main. Kalau Tuhan bilang sama kita untuk kelola hal yang dititipin sama kita, ini bukan cuma hal duniawi, ini ngomongin tentang hal kerajaan sorga. Nah, hari ini kita akan belajar 3 pelajaran penting dari parables ini, dari perumpamaan ini. Saya tahu teman-teman udah mulai gelisah ya. Dari mukanya kayaknya kapan duduknya ini ya. Berdirinya kelamaan, oke. Nah, yuk kita mau doa ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Kami bersyukur kalau Tuhan kumpulkan kami di tempat ini. Kami percaya bukan sebuah kebetulan Tuhan. Kalau kami hadir di sini, Tuhan kami berdoa. Kami menyiapkan hati, kami membuka pikiran kami mau menerima firman-Mu. Kami mau semakin dekat dengan Engkau, kami mau semakin mengerti Engkau Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kami ready untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan.
Amin. Yuk silakan duduk. Nah, boleh bilang sama kanan kirinya, welcome to the feast. Nah, sekarang tepok depannya, yang ada depan. Woi, jangan ngantuk woi. Oke. Nah, waktu saya siapin firman ini, saya bayangin gini, ya. Aku ajak teman-teman untuk kita kembali ke masa lalu, kita bayangin, anggaplah teman-teman jadi hamba yang dititipin uang sama si tuan yang mau keluar negeri ini, gitu ya. Nah, aku ngebayangin gini, si hamba ini, jadi mereka kan dipanggil sama tuannya masing-masing gitu ya. Terus mereka kan satu sama lain, by the way gini, sebentar deh. Ini tahu kan ceritanya ini? 3 hamba, satu terima berapa? Satu terima 5 talenta, yang kedua terima 2 talenta, yang ketiga terima 1 talenta. Sampai sini semua ngikutin? Ya, nah jadi terima, ini kan mereka tinggal di rumah yang sama, mereka ngelayanin tuan yang sama. Jadi saling kenal gak? Saling kenal dong. Ya, saya bayangin gini, sehabis mereka dipanggil tuannya masing-masing, terus terima talenta, terus tuannya pergi ke luar negeri. Apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka lakukan? Saya punya asisten rumah tangga di rumah ya. Kalau kita lagi pergi, apa yang dilakukan sama dia? Nongkrong sama asisten rumah tangga yang lain, ya. Betul nggak? Apa cuman mbak gua nih? Ya. Hah? Gitu kan, ya. Nongkrong sama mbak yang lain, ngobrol, ya. Ngobrol lah, tanya-tanya, gimana? Ini lu, majikan lu oke nggak? Ya, kok di gua galak gitu ya. Terus mulai saling tanya, lu gaji berapa? Ya kan? Lu gaji berapa? Kalau gaji lebih gede, nanti kalau butuh ajak gue ya, gitu kan? Nah, saya bayangin hamba ini juga dia bergosip gitu ya. Hamba yang terima 1 talenta, begitu tuannya pergi, dia samperin temennya. Dia pengen tahu dong, kan dia nggak tahu nih, dapat berapa nih teman-teman gue yang lain, ya kan? Ketemulah sama yang 2 talenta. Dia tanya, bro, lu dapat berapa? Terus temennya bilang, nggak banyak bro, ya nggak banyak, 2 talenta. Dia kaget, bener nggak? Karena dia terima berapa? Dia terima 1. Dalam hati dia gini, waduh. Kok gue dikit banget ya? Mau ngapain ya? Dia 2 talenta tuh 2 kali lipat loh gitu ya. Disuruhnya ngapain? Disuruh dagangin, bener gak? Disuruh kelola, disuruh kembangin. Betul? Dalam hati dia, waduh 1 talenta bisa ngapain ya? Ini mah gak cukup buat modal gitu ya. Terus dia penasaran, gue tanya yang lain lah. Coba ya ketemu 1 lagi. Begitu ketemu 1 lagi, ditanya dapatnya berapa? 5 talenta, lebih ngedrop lagi dia. Ya kan, begitu lihat, 5 talenta, waduh gua 5 kali lipat dari ini aja baru sama modalnya dia sekarang, bener gak? Lalu dia mulai merasa gini, it's too small, terlalu kecil untuk bisa jadi berarti. Lalu apa yang dia lakukan? Nah aku bayangin, jadi mungkin kenapa sih waktu teman-teman baca parables ini, bertanya-tanya gak? Kenapa ya si hamba yang 1 talenta itu kok dia kubur, bener gak? Why the 1 talent guy, dia kubur talentanya, kenapa? Karena mungkin jangan-jangan aku pikir, jangan-jangan dia merasa that this is too small. This is too small, terlalu gak berarti untuk jadi sesuatu. Aku mau tanya sama teman-teman, berapa banyak dari kita yang suka ngerasa kayak gitu? Ada gak yang ngerasa kayak gini, wah si Sam mah suaranya bagus. Suara gue nyanyi berusaha gak fales aja tetap fales ya. Gue tidur ngorok aja fales gitu ya. Atau misalnya wah si David mah wah kalau ngomong bagus dan lain-lain gitu ya. Aduh gue mah talenta gue gak ada artinya. Atau talenta gue mah gak spesial. So teman-teman mulai pikir, mungkin kita mulai pikir, it's too small. Better gue kubur aja deh. Halo? Pelajaran pertama dari parabel ini. Next. Oh ini benar. Never despise any humble beginnings. Yang the 1 talent guy
mungkin gak sadar. Dia gak inget, dia nggak nyadar. Sebenarnya the 5 talent guy starts with 1 talent guy. Bener gak? Halo? Kebayang gak? Jadi dia nggak pikir bahwa si 5 talent guy ini mungkin dia tuh udah lama, udah lebih lama, mungkin dia udah lewatin beberapa kali cycle tuannya ke luar negeri. Dari 1 talenta bertumbuh jadi 2 talenta, dititipin lagi 2 talenta, dia kembangin jadi 4 talenta. Sampai waktu sekarang tuannya pergi, dia dikasih 5 talenta. Karena apa? Karena dititipkan berdasarkan kesanggupan, betul? Teman-teman? Jadi aku mau bilang sama teman-teman, kalau teman-teman ngerasa, aduh talent gue tuh gak istimewa, talent gue tuh kecil. Lu jangan lupa, si David itu udah belasan tahun dia melayani Tuhan. Halo? Jangan bandingin kita sama Sam. Jangan bandingin kita sama Sinyo, ya kan? Suaranya Sinyo gak ada falesnya, waduh. Asik. Jangan bandingin. Kenapa? Ya Sinyo udah pelayanan dari dia kuliah, ya kan? Dia udah melayani. That's okay. Setiap orang punya start yang berbeda-beda. Never despise any humble beginnings. Jangan lupa, Sinyo sebelumnya was a 1 talent guy. But he chose to develop, to steward the talents benar-benar bagus. Bertumbuh. Aku mau cerita. Jadi saya itu 8-9 tahun terakhir saya tuh punya satu bisnis. Bisnis saya tuh berhubungan erat sama ngiklan di Instagram. So kita tuh company kita udah, aku mau nyebut angka supaya teman-teman bisa kebayang. Ini nggak ada maksud apa-apa, supaya kebayang ya. Jadi kita tuh along this 8 years kita spending hampir 10 miliar ngiklan di Instagram. Supaya teman-teman bisa ngebayangin. Artinya, bayangin berapa banyak video itu ditonton sama orang di Instagram. Kita punya video-video yang ditonton itu udah jutaan. Muncrat. Untung gak ada orang di sini ya. Kalau nggak keramas ini. Ditonton sama jutaan. Satu video ditonton sama jutaan orang. Nah, jadi sekitar 40 hari yang lalu, saya lagi memutuskan, saya mau bangun satu akun Instagram secara organik. Jadi nggak ngiklan, bener-bener posting aja tiap hari, ya posting, ya pokoknya tiap hari posting. Hari pertama mulai, followernya 1, Anne, istri saya, Anne istri saya, ya followernya 1. Diposting, yang nonton berapa videonya? Enggak, lumayan lah. Ada puluhan ya, ada puluhan yang nonton. Setelah posting 10 hari berturut-turut, saya mulai mempertanyakan, ngapain ya gue kayak gini ya? Teman-teman perlu ngerti gini, saya itu kalau kita ngiklan, kita bikin video sekali, terus kita iklanin, kita nggak bikin video tiap hari, kebayang nggak? Gue bisa bikin video nanti mungkin 3 bulan lagi, baru bikin video 6 bulan lagi. Nah sekarang bikin video tiap hari. Tiap hari tuh pagi-pagi, nih mau posting apa ya? Mau ngomongin apa ya? Bikin video apa hari ini ya? Begitu posting, setelah semalam dilihat besokannya 20 orang yang lihat. Gue bilang, ya ampun, mendingan kita ngiklan ya. Ngapain repot-repot capek-capek gitu ya. Jalanin setiap hari posting, Anda tahu nggak? Ya, never despise any humble beginnings. Di hari ke-16, follower saya dari 1 baru jadi 100. Ya, baru seratusan. Tapi yang saya mau kasih lihat ya, boleh next dulu. Nah, follower cuma 100, ada aplikasi approach mau ngendorse. Saya bilang gini, buset, ini yang bener aja. Emang, but remember, never despise any humble beginnings. Saya aja jawabnya gini. Ini kan dia tanya,
greetings from Ajaib, bla 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 bla, perkenalkan gini. Terus saya bilang, "Hai Devina, sorry aku baru balas. Actually aku tertarik untuk explore lebih jauh. Kalau red card aku konten kreator baru, belum punya patokan. Ada nggak dari teman-teman Ajaib patokan?" Bahkan saya nanya balik sama dia, "Kira-kira lu mau bayar gue berapa dah?" Kenapa? Karena baru, karena nggak ada bayangan sama sekali. Tapi ingat, never despise any humble beginnings. Mungkin hari ini teman-teman ada perjalanan baru yang teman-teman mau lakukan, ada hal-hal baru yang kita mau lakukan atau sudah kita lakukan tapi terasa too small, nggak ada artinya. Kok kecil banget, gue kayaknya butuh modal gede nih, mesti sewa ruko, mesti gini dan lain-lain. Kalau orang mau mulai bisnis kebayangnya gitu ya, mesti sewa ruko, mesti dan lain-lain. Jangan lupa, never despise any humble beginnings. Boleh ayatnya kita ke ayat. Nah, yuk kita baca bareng-bareng Matius 25 ayat 15. Yang seseorang diberikannya 5 talenta, yang seseorang lagi 2, dan yang seseorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Jadi, nggak usah nanya, kenapa sih dia 5 talent, kenapa gue cuma 1? Karena Tuhan kasih menurut kesanggupannya. Kalau hari ini kita punya 1 talenta, memang itu kesanggupan kita. Jangan-jangan kalau dikasih 5 talenta, nggak sanggup ngelolanya. Oke? Boleh tepuk kanan kirinya, bilang jangan ngantuk. And by the way, teman-teman, jangan lupa, next. God's gift is designed to multiply. Ngikutin gak nih? Bahwa blessings dari Tuhan itu memang didesain untuk bermultiplikasi kalau dipakai according to His purpose. Jadi jangan khawatir, sepanjang kita pakai blessing, sepanjang kita pakai hal-hal yang dititipin, mau uang, mau bisnis, mau kerjaan, mau platform, mau kesehatan, pelayanan, sesuatu yang Tuhan titipin itu memang didesain untuk bermultiplikasi. Kalau dipakai sesuai purpose-nya dia. Jadi tugas kita cuma 1, kalau hari ini dikasih 1 talenta, kita kerjain aja, benar gak? Kita kerjain aja, yang penting sesuai sama purpose-nya, then it will be multiply. Sekali lagi, tepuk kanan kirinya, bilang, ayo. Ayo. Oke, yang pertama, never despise any humble beginnings, karena every humble beginnings will be multiply. Oke? Yang kedua, next. Yang kedua, nah, saya bayangin gini. Anggap tadi rewind lagi ya. Rewind lagi, tuannya datang ke hamba-hambanya kasih 5, 2, 1. Betul? Udah kasih, lalu tuannya berangkat. Si hamba yang 1 talenta, rewind ya, jadi dia belum tahu. Dia penasaran, berapa nih temen gue terima berapa talenta gitu kan. Dia datang ke satu temennya, dia tanya, lu dapat berapa talenta? Temennya bilang, gak banyak bro, 2 talenta. Kali ini dia bukan sedih, dia marah. Halo? Mungkin gak? Mungkin gak one talent guy itu dia marah karena dia merasa gini, kok Tuhan pilih kasih sih? Kok Tuhan gue pilih kasih, kenapa dia dikirim 2 talenta, kenapa dia dititipinnya 2 talenta, kenapa gue cuma 1 gitu. Halo? Saya bayangin kalau saya jadi yang hamba itu, saya lebih tipe orang yang bukan yang pertama. Bukan yang ya cuma 1. Saya lebih tipe yang tersinggung. Saya lebih tipe yang offended gitu. Parah banget Tuhan gitu kan. Parah banget, kenapa gue cuma dikasih 1, kenapa dia dikasih 2. Terus ketemu yang 5 lagi, bener gak? Begitu ketemu yang 5 tersinggung bener, ya kan? Gila, dia 5, gue cuma 1.
lalu ngambek, bener gak? Lalu mutung, ya. Kalau cuma satu mah gak ada gunanya, gue kubur aja. Gue mau tunjukin sama Tuhan, gue ngambek. Halo? Ada gak yang kayak gitu? Gak usah ngaku, gak apa-apa. Saya aja yang ngaku ya. Saya kayak gitu ya. Saya ngambek ya kan, ngambek. Kalau cuma dikasih 1 talenta gue gak mau ngapa-ngapain. Biarin aja yang 5 talenta, 2 talenta gue mau protes. Ya protes, gue kubur. Nanti balik, lu balik, gue balikin. Ya. Tapi jangan lupa. Nah ini, God's favor. Uish. Iklan. God's favor doesn't come from favoritism. Waduh. Kebayang gak? God's favor ada gak? Halo? Ada dong, iya kan? Perkenanan Tuhan ada gak? Ada, tapi jangan lupa bahwa perkenanan Tuhan itu bukan karena dia pilih kasih. Bahwa kalau dia berkenan sama satu orang, itu bukan karena dia lebih mengasihi orang itu daripada kita. Tapi karena orang itu sudah mengelola dengan baik, maka dikasih sesuai kesanggupannya. Saya punya satu teman. Ini teman udah lama. Kenal dari di zaman saya di dunia financial services. Kita jualan produk investment, jualan insurance, zaman dulu ya, zaman dulu banget. Terus saya punya satu teman namanya Henry ya. Si Ko Henry ini kita tuh suka gini, pokoknya di antara kita satu agency, kita tuh suka gini. Si Henry tuh hidupnya enak banget ya. Gini. Kerja nggak keras-keras banget. Perasaan kita kerja lebih keras daripada dia. Kok dia lebih kaya? Kok dia dapat hasil lebih banyak? Kok dia dapat prestasi lebih dari kita? Sampai pokoknya ada di kalangan kita itu kita merasa gini. Pokoknya kalau si Henry mah udah dah dia mah selalu hoki dah gitu ya. Dia mah selalu beruntung. Enak pokoknya hidup jadi dia. Kerja gak usah keras-keras, dapat hasilnya banyak ya. Pernah gak punya temen yang kayak gitu? Coba diingat-ingat, ada gak temen yang kayak gitu? Yang kayaknya perasaan gue dia gak kerja keras-keras banget, kok beruntung banget tanda kutip ya. Kok kayaknya Tuhan berkatin banget ya. Perasaan gue kerja lebih keras, bangun lebih pagi ya kan. Kalau orang Cina zaman dulu pala jadi kaki, kaki jadi pala katanya. Udah pala jadi kaki, kaki jadi pala, tetap aja secara hasil kok dia lebih gede. Nah temen saya, Ko Henry itu modelnya kayak gitu. Kita juga bingung. Kenapa ya kok dia bisa gitu? Bayangin satu kali terus dia pergi ke Cibubur. Saya tinggalnya di Cibubur. Dia pergi ke Cibubur, dia orang Bandung. Dia kontak saya. Dia bilang gini, Jul, lu di Cibubur kan? Iya, ada makanan enak apa di sana? Gue lagi ke Cibubur nih. Oh ada kok gini-gini. Gue samperin, gue anterin. Ya kan? Ketemulah saya sama dia. Waktu ketemu, ngobrol, makan. Saya tanya, lu ngapain kok? Jadi dia ini kalau secara ekonomi udah bagus banget teman-teman. Jadi maksudnya kita boleh bilang dia the have lah gitu ya. Dari hasil kerja dan bisnis dia bagus gitu ya. Terus ketemu dia datang ke Cibubur itu saya tanya, lu mau ngapain kok? Gue lagi cari ruko dia bilang. Gue lagi cari ruko. Mau buat apa? Saya tanya, buat apa? Gue ada ini bisnis bagus dari Cina. Gue mau iniin es krim dari Cina. Udah kelihatan sih tadi ya. Jadi gak seru. Saya bilang gini, bayangin saya bilang gini sama dia. Saya bilang, lu mau buka es krim? Mau bikin franchise? Mana ada artinya sih kok? Karena saya tahu ini orang tarafnya di mana. Teman-teman kebayangin gak? Jadi saya bilang, lu repot-repot capek-capek ngerjain franchise dapat berapa sih kok? Lu maksudnya dengan skala kayak dia kayaknya saya merasa gak worth it buat dia kerjain gitu. Jadi bahkan dia ngomong gitu saya bilang enggak lah lu ngapain ngerjain begituan franchise buset dah. Dan ternyata ini adalah kita pernah kan ada di masa di tahun-tahun ketika kita minggu ini ketemu Miksu di sini. Minggu depan ada Miksu yang baru di sini, betul? Terus tiba-tiba ada Miksu lagi, Miksu di mana-mana, betul? Nah, ini saya ketemu dia.
Jauh sebelum Miksu jadi kayak gitu. Bapak Ibu nangkep gak nih? Jauh. Terus saya kelecehin lagi. Saya bilang, lu ngapain bisnis gitu, mana ada duitnya, kok bla 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 bla, panjang lebar ngoceh. Taunya jadi Miksu segede gini Bapak Ibu. Dalam hati gua, emang nih orang asem. Kok dia kerjanya enak banget. Saya tuh gini, maksudnya merasa, kok dia selalu pas ya? Kok dia selalu tepat ya? Dia ngerjain apa aja kok jadi ya? Ngerjain, ini sebelum Miksu, franchise es krim emang ada yang berhasil franchise es krim? Coba diinget-inget deh. Gak ada. Gak ada. Saya tuh berasa gini, kok enak banget nih orang. Dulu di asuransi hidupnya enak, sekarang dia expand bisnis gini, jadi Miksu. Gue bilang ini orang bener-bener dah ya. Dalam hati gini, dalam hati, Tuhan kok gitu amat. Kalau gua tahu itu Miksu, waktu itu itu kan temen, ya kan? Itu kan temen, mendingan gue bilang, yang di Cibubur gua aja kok, ya kan? Kok bisa-bisanya? Nah dalam hati gitu, kok bisa-bisanya Tuhan? Ada orang yang Tuhan berkatin banget, apa-apa jalan. Kok kita bekerja keras, susah payah gitu ya. Karena kita gak sadar bahwa God's favor itu datang bukan dari favoritism. God's favor datang dari the right stewardship. Sama seperti si satu talenta ini nggak lihat, bener nggak? Kenapa si 5 talenta dikasih 5 talenta? Bukan karena tuannya lebih sayang sama dia, tapi karena kesanggupannya mampu ngelola 5 talenta. Yang 1 talenta nggak lihat itu. 1 talenta cuman lihatnya kok dia 5 gua 1, bener nggak? Dan kalau kita baca ceritanya, abis itu diomelin, bener nggak? Yang 1 talenta diomelin, lalu diapain? 1 talentanya diambil. Dikasih ke siapa? Dikasih ke yang 10 talenta. Bayangin gak? Dari 5 jadi 10 itu hasil kelolanya dia, betul? Mah dia udah paling banyak, tiba-tiba dapat 1 talenta lagi dari langit yang bukan hasil kerjanya dia. That is God's favor. Kebayang gak nih? Itu God's favor, bener gak? Dia gak kerjain loh, yang 1 talenta itu bukan hasil kerjanya dia. Benar gak? Yang 1 talenta itu hasil kerjanya orang. Tapi karena he is doing the right stewardship, bukan cuman menghasilkan 5 talentanya, dia dikasih lagi 1 talenta yang tanda kutip sebenarnya hasil kerjanya orang. Halo? So, ini gak main-main loh. Yesus bilang ini hal kerajaan sorga. Jadi bagaimana kita mengelola apa yang Tuhan titipin, itu bukan sekedar duniawi. Ini hal kerajaan surga. Makanya penting banget untuk kita benar-benar mengerti stewardship dengan pola pikir yang benar, dengan mata yang benar. Kita baca ayatnya. Bayangin, ini masih di perikop itu ya. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Aneh enggak? Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil. Kalau kita baca ayat ini dari kacamata biasa, kita akan gak ngerti, bener gak? Kok aneh, malah yang punya malah ditambahin. Yang gak punya kok malah diambil. Aneh gak? Tapi kalau kita pakai kacamata stewardship, kita pakai kacamata pengelolaan, dan tiba-tiba ini masuk akal. Halo? Tiba-tiba jadi masuk akal. Karena dia mengelola dengan baik, dia jadi punya, lalu dia dipercayakan lebih karena dia mengelola dengan baik. Tiba-tiba jadi masuk akal. Oh, pantes ya. Kenapa ada orang yang punya ditambahkan malah orang yang gak punya malah diambil. Because orang yang gak punya tidak kelola dengan baik. Goyang kanan kirinya.
pegang pundaknya, goyang yang kenceng ya. Goyang yang kenceng bilang, kelola dengan baik. Kurang kenceng, ayo lebih kenceng lagi. Pertanyaan saya, teman-teman. Kenapa sih si one talent guy itu dibilang tidak baik? Kenapa one talent guy itu dibilang jahat? Benar nggak kalau kita baca, ya? Kalau kita baca tuannya bilang apa? Hai kamu hamba yang jahat. Padahal kalau kita pikir-pikir, coba kita pikir-pikir nih ya, kita pikir-pikir. Ini orang, dia tuh nggak lariin duitnya loh. Benar nggak? Dia nggak lariin duitnya. Dia ngambek mungkin dia merasa ini terlalu kecil. Lalu yang dia lakukan apa? Dia simpen, benar nggak? Dia jaga baik-baik. Lalu ketika tuannya pulang, dia balikin 100%. Dia nggak lariin duitnya, dia nggak ambil duitnya. Tapi tuannya bilang, hai hamba yang jahat. Saya waktu awal mikir, kok nggak nangkep ya? Kenapa orang, bayangin, Tuhan Yesus itu punya beberapa perumpamaan. Dia cerita perumpamaan yang lain, berkaitan dengan uang juga. Perumpamaan anak yang hilang. Tahu kan? Perumpamaan anak yang hilang. Apa yang dilakukan sama anak bungsu? Yang dilakukan anak bungsu adalah dia minta warisan sebelum papanya meninggal. Itu dosa besar, benar nggak? Iya kan? Dia minta warisannya sebelum papanya meninggal. Lalu dia keluar, dia habisin, dia foya-foya. Waktu dia pulang, papanya apa? Lakuin apa? Papanya lari. Lari. Orangnya belum nyampe, bapaknya lari, peluk, cium, bahkan bikin pesta. Kok bisa? Di satu perumpamaan, Tuhan Yesus menggambarkan ada orang ngabisin duit foya-foya, pulang malah dibikinin pesta, dipeluk, dicium. Sementara ada satu orang yang dia gak lariin duitnya, dia gak ilangin duitnya. Dia simpen, dia balikin 100%. Kok dibilang hamba yang jahat? Kok bisa? Karena akhirnya saya menyadari. Waktu saya cerita sama Anne, istri saya, Anne tuh ngomong gini, jadi gimana sih? Sebenarnya kita tuh sama Tuhan bapak sama anak atau hamba sama Tuhan gitu kan. Listen carefully. Waktu ngomong tentang identitas, kita bapak sama anak. Hubungan kita sama Tuhan adalah bapak sama anak. Waktu ngomong identitas, siapa kita? Kita anaknya dia. Jadi kita berdosa kayak gimana pun, kita doing benar-benar hal yang parah sekalipun, waktu kita pulang, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan lari, peluk kita, sambut kita, peluk cium kita. Dosa seperti apapun, aku mau bilang sama teman-teman, kalau teman-teman baru pertama kali datang, kalau teman-teman mungkin datang ke sini merasa gue tuh gak layak, gue tuh berdosa dan lain-lain, percayalah, seberapapun dosa kamu, Tuhan terima, Tuhan ampunin. Gak ada dosa yang terlalu besar buat kasihnya dia. Tapi, waktu ngomong pengelolaan, waktu ngomong sesuatu yang Tuhan titipin sama kita, bukan bapak dan anak nih, hamba dan tuan. Duh, kebayang gak? Waktu ngomong identitas, bapak sama anak. Seberapapun jauhnya kita akan pulang. Kita pulang Tuhan terima. Tapi waktu ngomong sesuatu yang Tuhan titipin. Mau uang, mau kesehatan, mau bisnis, keluarga, pelayanan, keselamatan. Itu perlu dikelola dengan baik. Hubungannya hamba dan Tuhan. Makanya di perumpamaan itu, walaupun dia balikin 100%, dia bilang hamba yang jahat. Karena dalam pengelolaan, mengembalikan itu gak cukup. Dalam pengelolaan, pertumbuhan atau perkembangan, it is crucial. Lewat parables ini kita belajar bahwa gak cukup kita kembaliin kemuliaannya pada Tuhan. Gak cukup.
Karena di dalam hal pengelolaan yang Tuhan minta adalah kamu mesti pakai, kamu mesti dagangin, kamu mesti tumbuhin, kamu mesti kembangin hal-hal yang Tuhan titipin sama kamu. Uang, keluarga, pelayanan, bisnis. Kebayang gak nih? Wah, terlalu berat ya kayaknya. Romo kapan datang? Ini udah berat banget Romo. Tapi kebayang gak? Kebayang? Jadi dalam pengelolaan, ngembaliin itu hamba yang jahat loh. Saya suka ketemu sama orang-orang yang bilang kayak gini. Ah, pensiun mah gimana nanti? Tuhan akan pelihara. Tuhan gua kan Tuhan yang kaya. Hati-hati. Kita lagi pakai konteks bapak dan anak dalam situasi yang sebenarnya pengelolaan. Dalam situasi yang sebenarnya hamba dan tuan. Ikutin gak? Halo? Itu hamba yang jahat. Kita gak bisa bilang bahwa pokoknya nanti Tuhan pelihara. Yuk kamu mesti hitung, kamu mesti siapin, benar gak? Kamu mesti hitung, kamu mesti siapin. Karena ini berkaitan dengan sesuatu yang Tuhan titipin buat kita. Kalau ngomong dosa kamu, tenang aja. Ya, you do stuff yang parah sekalipun Tuhan pasti terima lagi. Tapi waktu kita ngomong tentang pengelolaan dan Tuhan Yesus pakai parabel pengelolaan untuk menggambarkan hal kerajaan sorga, ini penting banget gitu. So penting untuk kita mengerti bahwa apa yang dititipin Tuhan sama kita, kita perlu kelola dengan benar. Jadi jangan pakai excuse, Tuhan gue Tuhan yang kaya. Nanti Tuhan pelihara. Halo? Oke. Boleh tepuk tangan? Kok tepuk tangan? Orang mau suruh tepuk kanan kirinya tepuk tangan jadinya. Kita baca next ayatnya. Bayangin, ini ayat di parabel situ loh. Dan campakanlah, jadi setelah Tuhan bilang sama dia, kamu hamba yang jahat dan malas, ya. Campakanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Jadi benar-benar Yesus keras banget waktu ngomongin perumpamaan ini. Kalau kamu hamba yang malas, kamu hamba yang jahat, kamu gak kelola dengan baik, dilemparlah ke dalam kegelapan dan kertak gigi. Di sanalah terdapat kertak gigi. Saya itu tetanggaan sama Liodra. Tahu Liodra gak? Tahu ya? Suaranya bagus banget gak? Bagus banget. Anda tahu gak? Liodra itu sampai hari ini, tiap pagi itu kerjaan dia latihan nyanyi di rumahnya. Dan karena suara dia kenceng banget, itu kita satu komplek denger semua. Tiap pagi dia latihan. Bayangin, orang ini, waduh, menang, bener gak? Liodra itu bukan cuma menang di Indo loh. Dia menang kejuaraan di luar negeri, udah jadi artis, udah segala income-nya gede, udah. Kalau saya di posisi dia, mungkin saya terlena. Mungkin saya santai dikit lah. Saya tuh amazed, gila nih anak ya, sadis loh. Udah posisi kayak gitu, masih sampai hari ini. Kalau teman-teman datang ke rumah saya, tiap pagi kita denger Liodra gratis. Dia nyanyi lagunya Celine Dion, pokoknya dia latihan terus. Every single day. Aku mau ngobrol sama teman-teman yang punya impian, mau berkarir di dalam nyanyi, mau punya lagu sendiri, mau masuk ke entertainment. Hey, did you steward it? Talenta yang Tuhan kasih ke kamu kelola gak? Nggak heran Liodra Tuhan kasih kesempatan gitu besar, benar gak? Nggak heran. Kenapa? Karena dia steward dengan baik. Sampai di masa sekarang dia itu masih latihan. Anda tahu gak? Kalau teman-teman datang ke rumahnya Bo hari ini, Bo Sanchez. Bo Sanchez itu founder kita, LOJF.
Bayangin, dia tuh punya organisasi besar banget. Fees-nya sudah ratusan di seluruh dunia. Kalau Anda datang ke rumah dia pagi-pagi, Anda akan ketemu dia pagi-pagi latihan vokal. Bo Sanchez. Si Julio yang begini. Pagi-pagi masih tidur. Nangkep gak? If you wanna have the 5 talents, you need to steward it first. Karena yang mempunyai akan diberikan. Yang ketiga, terakhir. Saya pikir, kenapa salah satunya dia kubur, si orang ini kubur, karena dia punya gambaran yang salah tentang Tuhan. Bener gak? Kalau kita baca parablesnya, ada yang mau nyatet ya? Distorted view of God leads to paralysis dan disobedience. Kalau kita baca ayatnya, next. Dia bilang gini kan, kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Hati-hati, kalau kita punya gambaran Tuhan yang salah, it leads to paralysis. Membuat kita gak berani ngembangin. Membuat kita, ngikutin gak? Kalau kita punya gambaran yang baik tentang Tuhan, kita tahu persis bahwa waktu kita keluar dari comfort zone, kita mau kelola talenta yang Tuhan titipin. Mungkin selama ini saya kubur, gak saya kelola. Karena saya takut, karena saya merasa kalau gua keluar dari comfort zone gua, belum tentu gua berhasil. Kita perlu tahu bahwa Tuhan yang sama yang titipin, Tuhan yang sama yang akan jamin masa depan kita. Seringkali salah paham, salah pandang tentang Tuhan melumpuhkan. Seringkali salah pandang tentang Tuhan membuat kita jadi tidak taat. Penting banget untuk kita tahu pandangan yang tepat tentang Tuhan. Kita perlu tahu pribadi Tuhan itu seperti apa. And dia itu pribadi yang mencukupkan. Dia tidak akan tinggalin kita.